Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai fitoterapi untuk penyakit hipertensi. Namun sebelum masuk kepada pembahasan, perlu diketahui bahwa fitoterapi merupakan suatu metode pengobatan penyakit yang menggunakan bahan alam atau obat tradisional, khususnya yaitu tanaman obat. Nah, untuk dapat memahami bagaimana langkah-langkah fitoterapi hipertensi, maka alur pembahasannya itu yang pertama kita akan membahas mengenai bagaimana pengaturan tekanan darah, kemudian bagaimana hipertensi itu bisa terjadi, dan untuk menanggulangi hipertensi itu bagaimana mekanisme kerja dari obat tradisional atau tanaman obat yang diperlukan. Kemudian baru kita masuk kepada contoh tanaman yang bisa digunakan untuk terapi hipertensi. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengaturan tekanan darah. Nah, berbicara mengenai pengaturan tekanan darah, maka kita tidak akan luput dari satu sistem yang bernama sistem RAAS atau sistem renin angiotensin aldosteron. Ya, suatu sistem yang dimana sistem RAS ini berperan dalam pengaturan tekanan darah. Nah, bagaimana sistem RAS ini bekerja? Jadi, untuk yang pertama, yaitu ketika tekanan darah itu mengalami penurunan, maka ginjal kita akan mendeteksi dan akan melepaskan enzim renin ke dalam aliran darah. Nah, enzim renin ini akan memecah angiotensinogen, yaitu satu protein yang dibuat dan dihasilkan oleh hati kemudian dilepaskan ke dalam darah. Renin ini akan memecahkan angiotensinogen tadi menjadi beberapa bagian. Nah, salah satu bagian dari pemecahan angiotensinogen ini adalah angiotensin 1. Namun angiotensin 1 ini belum aktif atau belum memiliki dampak fisiologis. Nah, angiotensin 1 yang tidak aktif ini mengalir melalui pembuluh darah dan kemudian dipecah oleh enzim pengubah angiotensin atau yang lebih dikenal dengan angiotensin converting enzyme yang berada di paru-paru dan ginjal. Nah, kemudian hasil pemecahan angiotensin 1 ini salah satunya menjadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 ini menyebabkan dinding otot dari arteri kecil itu menyempit sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah. Nah, angiotensin 2 itu juga memicu kelenjar adrenal untuk melepaskan hormon aldosteron dan kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon antidiuretik atau hormon ADH. Nah, kemudian aldosteron dan hormon ADH ini menyebabkan ginjal mereabsorpsi natrium, dan aldosteron ini juga menyebabkan ginjal melepaskan atau mensekresikan kalium melalui urin. Nah, reabsorpsi natrium tadi yang disebabkan oleh hormon ADH dan aldosteron itu menyebabkan retensi air sehingga terjadinya peningkatan volume darah, begitu juga dengan peningkatan tekanan darah. Itu sekilas mengenai pengaturan darah oleh sistem RAS. Kemudian masuk
Pemaparan yang kedua yaitu tentang patologi hipertensi. Nah, bagaimana hipertensi ini bisa terjadi? Hipertensi bisa disebabkan oleh beberapa kondisi seperti adanya masalah pada ginjal, kemudian eh, terdapat tumor pada kelenjar adrenal, kemudian obstructive sleep apnea, yaitu satu keadaan di mana saluran pernapasan seseorang itu berhenti secara berulang ketika sedang tidur sehingga menyebabkan gangguan pernapasan yang berulang. Nah, keadaan eh, penghentian napas secara berulang ketika tidur ini akan direspon oleh tubuh dengan meningkatkan aktivitas sistem saraf simpatis dan peningkatan hormon stres seperti hormon kortisol. Nah, respon tubuh terhadap penghentian pernapasan tersebut itu dapat mempengaruhi tekanan darah seseorang. Nah, selain itu juga tekanan darah juga bisa disebabkan oleh cacat bawaan pada pembuluh darah dan oleh pemakaian eh, obat-obatan yang dapat memicu hipertensi seperti pemakaian obat pereda nyeri seperti golongan NSAID, eh, kemudian obat kortikosteroid juga dapat memicu hipertensi pada seseorang. Nah, kemudian untuk me, untuk melakukan terapi terhadap eh, keadaan hipertensi tersebut, maka diperlukan mekanisme kerja dari obat tradisional ataupun tanaman obat yang eh, dapat menurunkan tekanan darah. Nah, yang ditekankan di sini adalah bukan tanaman apa atau suatu jenis tanaman apa yang dapat eh, menurunkan tekanan darah, tetapi tanaman yang bagaimana yang dapat menurunkan tekanan darah sehingga ini apa fitoterapi untuk hipertensi itu tidak mengacu pada satu jenis tanaman saja, tetapi dapat digunakan berbagai jenis tanaman dengan mekanisme kerja yang sama, yaitu mekanisme kerja yang diperlukannya adalah yang pertama menghambat enzim ACE, angiotensin converting enzim pada sistem RAS. Nah, enzim angiotensin converting enzim ini tadi sudah dijelaskan di awal bahwa enzim ACE ini mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, yang mana angiotensin 2 ini akan menstimulasi kelenjar adrenal untuk melepaskan aldosteron dan kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon ADH sehingga eh, terjadi reabsorpsi natrium yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Nah, dengan dihambatnya enzim ACE ini, maka eh, sistem peningkatan tekanan darah tadi dapat dihambat, dicegah. Kemudian mekanisme kerja yang kedua yaitu menurunkan reabsorpsi natrium dan meningkatkan ekskresi amnium dan air. Lalu yang ketiga yaitu menurunkan pengeluaran hormon ADH oleh kelenjar pituitari, dan yang keempat itu mempengaruhi hormon-hormon yang berperan di dalam pengaturan tekanan darah. Nah, salah satu contoh tanaman yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah diantaranya ada daun salam atau Syzygium polyanthum. Nah, daun salam ini memiliki taksonomi sebagai berikut. Nah, mekanisme kerja yang dimiliki daun salam untuk menurunkan tekanan darah diantaranya yang pertama itu ada efek diuretik. Nah, efek diuretik ini dikarenakan di dalam kandungan daun salam itu terdapat kandungan flavonoid, dan berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan bahwa flavonoid itu dapat meningkatkan produksi urin oleh ginjal sehingga dapat membantu untuk menurunkan tekanan darah. Kemudian efek yang kedua yaitu efek
vasodilator, yang dimana kandungan dari daun salam ini dapat menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Yang ketiga itu mekanisme kerja dari daun salam itu sebagai ACE inhibitor, yaitu yang sebagaimana tadi dijelaskan, yaitu untuk eh, mencegah konversi dari angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 yang mana menyebabkan sekresi aldosteron yang mengacu pada penaikan tekanan darah. Kemudian mekanisme lain yang dapat dilakukan oleh daun salam dalam menurunkan tekanan darah yaitu dengan aktivitas antiinflamasi, yang dimana daun salam ini dapat membantu menurunkan peradangan kronis di dalam tubuh, yang mana peradangan kronis tersebut dapat mempengaruhi kesehatan dari pembuluh darah dan dapat juga sebagai pemicu hipertensi. Maka dengan eh, di apa dengan dicegahnya peradangan kronis pada pembuluh darah, maka hal tersebut dapat mencegah atau membantu penurunan tekanan darah. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.